Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UTS atau ujian tengah semester mata kuliah PKN, yang dimana soal pertamanya mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi anak SD atau sekolah dasar. Sekarang banyak kita jumpai di kalangan sekolah maupun masyarakat yang nilai saling menghargainya itu sudah kurang. Dengan ditekuninya pendidikan kewarganegaraan ini dapat melakukan suatu tindakan atau pelajaran, kita dapat melakukan suatu tindakan dalam dunia pendidikan SD, yaitu dengan membentuk karakter seseorang anak melalui pendidikan PKN yang dapat kita hubungkan ke mata pelajaran lainnya. Dalam pendidikan PKN, guru harus juga menanamkan nilai-nilai moral terhadap anak muridnya agar anak muridnya memiliki sikap yang saling menghargai, toleransi, cinta tanah air, disiplin, kreatif, sikap demokrasi, rasa ingin tahu yang tinggi, semangat kebangsaan, menghargai, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, rasa tanggung jawab, dan sikap religius. Dengan adanya pendidikan PKN ini dan diwajibkan di sekolah dasar, bagi seorang guru memberikan teladan bagi murid-murid itu sangat diwajibkan. Pendidikan PKN di SD juga merupakan salah satu sarana yang tepat untuk menggambarkan nilai-nilai dan pendidikan karakter kepada peserta didik bila diterapkan di usia dini. Karena tujuan pendidikan PKN itu sendiri untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika kita seorang guru yang mendidik atau menjadi pengajar bagi murid, tentu akan menghadapi berbagai rintangan yang baik dari guru itu sendiri maupun dari muridnya. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengajarkan atau memahami sifat seorang muridnya agar pendidikan mengenai kewarganegaraan ini bisa diterima oleh si anak. Oke, cukup sekian. Untuk soal nomor 2 mengenai tentang cara menanamkan sikap jujur terhadap si anak. Jujur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai lurus hati dan tidak berbohong. Kata ini juga bisa diartikan sebagai tidak curang dan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Kita bisa menerapkan sikap jujur terhadap si anak dengan cara yang pertama bisa melalui dongeng. Seorang guru bercerita kepada si anak yang ceritanya mengandung nilai jujur. Misalnya contoh utama kita yang banyak mengandung nilai teladan atau sikap jujur yaitu kisah dari Rasulullah SAW, yang Rasul sendiri mempunyai 4 sifat dan salah satunya adalah jujur. Baru contoh yang kedua bisa melalui role model atau contoh. Anak SD cenderung meniru orang-orang terdekatnya yang disukai. Ketika guru menjadi panutan, tentunya sikap yang baik-baik yang harus ditunjukkan kepada anak. Kata-kata tidak cukup untuk menanamkan sikap jujur bila tidak disertai dengan contoh. Maka daripada itu, menjadi seorang guru ataupun orang tua harus terlebih dahulu mencontohkan atau memberikan pemahaman mengenai sikap jujur ini. Yang ketiga bisa dengan cara pembiasaan. Setelah bercerita dan memberikan contoh, mengajarkan sikap jujur tak berhenti sampai di situ. Pembiasaan juga merupakan hal yang penting
karena kejujuran akan lebih mudah tertanam apabila dibiasakan. Tiga hal tersebut diterapkan oleh guru ataupun orang tua yang mengajarkan sikap jujur ke anak. Insya Allah sikap jujur itu akan tertanam di si anak. Jika ada seseorang pepatah mengatakan, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa diperbaiki dengan pengalaman. Tapi ketika seseorang anak itu memiliki sikap kurang jujur, maka akan sulit untuk diperbaiki. Makanya dari sejak usia dini diharuskan untuk menanamkan sikap jujur terhadap si anak agar sikap jujur itu sudah terbiasa di dalam hidupnya. Mungkin cukup sekian mengenai atau penjelasan atau jawaban mengenai ujian tengah semester mata kuliah PKN. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.